Badar. Jadi kalau mereka tidak mau, biar kamu sendiri Muhammad. La tukallafu illa nafsak. Tapi umat Islam tidak demikian. Mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah. Kemana Rasulullah bergerak dalam perjuangan, para sahabat seluruhnya bergerak. Nah, wahar dan kobarkan apa? Perang al-mu'minina kepada orang yang beriman. Asa, mudah-mudahan Allah an yakufa, menahan, kafa yakufu, kafan. Nah, makanya ini namanya kafun, epek ini namanya kafun, karena ini organ yang untuk menolak apa yang akan menyerang kepada kita, alat untuk menyerang. Asallahu ayyakufa, mudah-mudahan Allah menahan baksa, kekuatan, baksun, kekuatan, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Wallahu, dan Allah asyaddu, amat sangat, baksan, kuat, wa asyaddu, dan amat sangat, tankila, azabnya maksudnya, tankil maksudnya azab. Jadi kalau mereka tidak mau berperang, gak apa-apa, muhamadkan dengan siapa yang mau mengikuti kamu. Nanti Allah akan menahan kekuatan orang kafir, dan kekuatan Allah itu amat sangat, wa asyaddu tankila, dan siksa Allah amat sangat dahsyat. Nah, ya. Kesimpulannya dari ayat ini, jadi Allah mewajibkan Rasulullah dan kaum muslimin berperang sabil melawan orang-orang kafir dalam kondisi tertentu. Jadi dalam kondisi yang memang harus berperang melawan mereka. Walaupun toh sesungguhnya Islam itu adalah agama dakwah. Islam itu agama dakwah. Dakwah itu seruan, panggilan, memanggil tentu dengan bahasa yang enak, bukan membentak, apalagi dengan kekerasan. Karena itu Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena itu sesungguhnya kalau terdengar gerincinya pedang Rasulullah dan para sahabat, sesungguhnya sekedar untuk mempertahankan diri pada saat Islam atau umat Islam mendapatkan ancaman, atau di saat risalah Islam terbendung. Karena itu bendungan itu harus disingkirkan. Karena itu perang itu adalah sebagai langkah terakhir dalam berdakwah dalam kondisi tertentu.
Oleh karena itu, kalau kita lihat dari letak terjadinya perang waktu zaman Rasulullah itu mendekati Madinah. Jarak Mekah Madinah itu sekitar 450 kilo. Nah, letak perang seperti perang Badar itu mendekati Madinah. Uhud sudah di tepi Madinah. Khandaq itu sudah masuk wilayah Madinah. Itu menunjukkan Rasulullah diserang. Apa nggak boleh mempertahankan diri dan melawan? Oleh karena itu, kalau orang mengatakan bahwa Islam dikembangkan dengan lumuran darah dan pedang, itu salah. Itu ungkapan bahasa mereka yang ingin mengotori kesucian Islam. Islam dikembangkan dengan dakwah itu seruan panggilan. Panggilan itu bukan membentak, apalagi dengan kekuatan kekerasan dengan pedang, bukan. Itu fitnah. Jadi seperti tadi, gemperincingnya pedang Rasulullah dan para sahabat sekedar untuk mempertahankan diri, atau di saat Islam mendapatkan ancaman, atau karena risalah sedang terbendung oleh unsur syirik, unsur kekufuran di masyarakat itu, bendungan itu harus disingkirkan. Kemudian ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza memberi bantuan, membantu atau memberikan bantuan. Syafa'atan dengan bantuan atau dengan pertolongan. Hasanatan yang bagus, yang baik, berupa pikiran yang baik, ilmu yang baik, tenaga yang dibutuhkan, harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan, yakun maka dia
dia yang memberikan bantuan yang baik itu lahu baginya nasibun bagian. Bagian apa? Bagian balasan kebaikan. Minha dari bantuan yang baik itu. Nah, jadi man yashfa, barang siapa yang memberikan bantuan syafa'atan berupa bantuan hasanatan yang bagus, yakun adalah lahu baginya yang memberikan bantuan yang bagus itu nasibun nasib bagian. Bagian apa? Bagian balasan pahala minha dari bantuan kebaikannya itu. Kembali kepada hasan. Jadi siapapun yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan yang baik, maka Allah pasti akan memberikan imbalan pahala balasan yang baik pula karena amal bantuan kebaikannya itu. Demikian pula waman yashfa, dan barang siapa yang membantu atau memberikan bantuan syafa'atan bantuan sayyi'atan yang buruk, sayyi'at yakun adalah lagu baginya, bagi orang yang memberikan bantuan yang buruk itu kiflun, beban. Beban apa? Beban dosa minha dari padanya. Berupa bantuan apa saja. Bantu, contoh orang yang bantu kekuatan yang melawan Islam, seperti membantu Israel. Padahal sudah jelas Israel selama ini dan akan berkelanjutan melawan Islam. Nah, orang yang membantu kekuatan Islam ini akan mendapatkan hukuman dari Allah, balasan dari Allah. Dia akan menanggung dosa, antara lain berupa bantuan moral, bantuan dukungan. Israel contoh saja membuat sebuah organisasi, Yayasan Simon Peres. Yayasan itu dibuat oleh mereka untuk mendapatkan simpatis dari dunia, dari Amerika, Eropa, ASEAN, untuk mendapatkan bantuan politik, kekuatan materi. Jadi untuk dijual. Nah, ini kegiatan kami. Lihat, ini kami punya yayasan yang bergerak di dunia kemanusiaan. Buktinya yang masuk di dalam yayasan kami adalah tokoh-tokoh dunia, termasuk tokoh-tokoh Islam. Nah, itu mereka berdosa. Yakun lahu kifrun minha. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, muqitan, maha kuasa. Nah, jadi tidak boleh. Jadi ada ayat ini memberikan tata cara dalam kehidupan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan sampai ada tolong menolong dalam keburukan atau dosa. Itu jangan. Justru umat Islam disuruh berlaku yang baik dan lebih baik.
Sehingga ayat berikutnya, wa idza huyitum, dan jika kalian memberikan penghormatan dalam bentuk salam, wa idza, dan apabila huyitum, kalian memberikan penghormatan dalam bentuk salam, bitahiyatin, dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka hendaklah kamu memberikan penghormatan bi ahsana, dengan yang lebih baik. Hasanun bagus, ahsan lebih bagus. Minha, daripadanya, tahiyah. Atau ruddu, kalian balas, ruddu, kalian balas, ha, yang sebanding ha, kembali kepada tahiyah. Inna Allah subhanahu ta'ala adalah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hasiban, maha menghitung, maha menghisab. Jadi diulangi, wa idza khuyyitum, dan apabila kalian memberikan penghormatan dalam bentuk salam, bitahiyatin, dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka berilah penghormatan bi ahsana, yang lebih baik, minha, daripadanya. Awrudduha, atau kalian balas dengan yang sepadan. Contoh, kalau ada orang memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi, maka jawablah yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang awrudduha, atau yang sepadan, orang memberikan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu aturan dalam Al-Quran. Jangan yang memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi, salam, salam, itu ngambek gitu. Atau jangan ada yang memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya belum diri jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawalir. Itu tidak boleh. Kenapa? Salam itu doa. Doa. Jadi doa, setiap kita mendoakan kepada orang lain, setiap itu pula kita akan mendapatkan seperti doa yang kita doakan untuk orang lain. Dan salam ini perintah. Bahkan salam ini termasuk ciri orang ahli surga. Ciri ahli surga. Antara lain kata Rasulullah, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Di hadis yang lain kata Rasulullah, kita diperintah memberikan salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Kita diperintah untuk memberikan salam. Apa enggak keliru? Ada tanda-tandanya. Pakai jilbab, ya. Sekarang yang laki-laki pakai peci haji putih, jelas orang Islam. Sebab kalau di dalam filosofi salam luar biasa. Di samping mengandung arti doa sejahtera, juga mengandung misi kebaikan sejahtera.
Jadi menebarkan kesejahteraan, kedamaian. Jadi kembali, kalau ada orang yang memberi salam kepada kita, maka jawablah yang lebih baik atau yang sepadan. Wa idza huyitum, dan apabila kalian memberikan penghormatan salam, bitahiyatin, dengan sebuah tahiyah, salam penghormatan, fahayyu, maka berilah salam penghormatan itu biahsana, dengan yang lebih baik. Ini Quran. Minha, daripada salamnya, auduha, atau kamu balas dengan yang sepadan, yang sama. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diberi salam assalamualaikum warahmatullahi, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, minimal waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau diberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya harus sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sekarang ada caranya salam ini, kata Rasulullah, ar-rakibu, orang yang naik itu memberi salam kepada yang berjalan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yusallimur rakibu alal mashi, orang yang naik kendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Wal mashi, dan yang berjalan, alal qaidi, kepada yang duduk. Wal qalil alal katsir, dan yang sedikit memberikan salam kepada jumlah yang banyak. Kemudian kelanjutan, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ini diakhiri dengan innallaha, sesungguhnya Allah kana, adalah ada kulli syai', atas segala sesuatu, hasiban, maha menghitung, maha menghisab. Bagi orang yang beriman, tentu ayat ini diakhiri dengan ada kulli syai'in hasiban, tentu berusaha untuk mengumpulkan amal-amal yang terbaik, sehingga memberikan jawaban yang terbaik, dan memberikan arti pula bahwa salam yang kita berikan kepada siapapun juga serta jawabannya itu bukan sesuatu yang biasa. Oleh karena itu, salam dalam Islam tidak boleh dan tidak bisa diganti dengan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, tidak sama. Allahu la ilaha illa huwa, Allahu Allah la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia. La yajma'anna, pasti benar-benar ia Allah akan mengumpulkan. Jama'a yajma'u, ia akan mengumpulkan. Kalau mendapatkan awalan la, akhiran nun syaddah, itu litaukid, untuk penguat, stressing kata. La yajma'anna, pasti benar-benar ia Allah akan mengumpulkan kum, kalian, ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, padanya apa? Berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar.
Waman dan siapakah asdaqu yang lebih jujur, asdaqu yang lebih benar, minallahi daripada Allah, hadisan cerita atau berita. Jadi apa yang Allah terangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain seluruhnya adalah berita yang pasti benar dan akan terjadi kenyataan yang sesungguhnya. Kesimpulannya antara lain, siapa yang memberikan bantuan kebaikan, maka Allah akan memberikan imbalan pahala kebaikan, balasan kebaikan. Sebaliknya, siapa yang memberikan bantuan keburukan, maka dia akan menanggung dosanya. Akan menanggung dosanya dan balasannya di akhirat. Ya. Satu, siapa yang memberikan bantuan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan siapa yang memberikan bantuan perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, keburukan, maka dia pun akan ikut menanggung dosanya. Yang kedua, di antara akhlak dalam Islam, yaitu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Di antara akhlak Islam, kemuliaan akhlak Islam, yaitu diperintah untuk memberikan kepada orang lain dalam bentuk pemberian yang terbaik, termasuk memberikan salam. Hendaknya memberikan ucapan salam dengan yang lebih baik, minimal yang sepadan. Yang ketiga, hari kiamat dan hari kebangkitan adalah pasti. Hari kiamat dan hari kebangkitan adalah pasti. Hari kiamat dan hari kebangkitan adalah pasti. Yang kelima, yang keempat, kita wajib meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya. Makna kandungan lebih luas sudah sering diterangkan. Ya. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.